Temenin aku bongkar-bongkar barang dari klien untuk proses awal pengerjaan pesanan seserahan. Biasanya sebelum proses mengerjakan seserahan, saya bongkar-bongkar dulu isian seserahannya serta box yang dibawakan oleh klien untuk menentukan penataan dan juga kreasi yang akan saya buat sesuai dengan jumlah box, ukuran box, dan juga isian seserahan. Di video kali ini saya mengerjakan seserahan dengan box seserahan sudah dari klien, sehingga klien hanya membayar untuk jasa hiasnya saja, tapi include dengan hiasan bunga dari saya ya. Ini pertama banget saya mengerjakan seserahan dengan menggunakan box seperti ini. Sebenarnya kalau menurut saya box ini tuh sudah cukup bagus ya teman-teman untuk menghias seserahan, cukup ditaruh dan ditutupkan aja udah bagus lah ya. Tapi karena di sini saya dibayar untuk menghias dan juga mengkreasikannya, nggak mungkin kan ya kalau isian seserahannya cuma saya taruh lalu saya tutup dengan boxnya ini. Jadi ini nantinya akan saya tata dan saya kemas dengan model parcel ya teman-teman. Untuk video proses pengerjaannya nanti akan kita up di video kita yang lainnya. Nah ini selain box seperti ini, klien saya juga membawakan box tutup mika, tapi box tutup mikanya dengan tutup mika yang rendah ya. Kalau box tutup mika dengan ketinggian seperti ini biasanya cukup menyulitkan bagi kita penyedia jasa dalam mengkreasikan isian seserahannya. Tapi alhamdulillahnya ini setelah saya cek, isian seserahannya masih cukup support untuk dihias dengan menggunakan box tutup rendah seperti ini. Boxnya bagus ya teman-teman. Ini bagian bawahnya terbuat dari hard karton yang dilapisi dengan kertas emas, lalu dihias dengan pita dengan warna senada. Lalu untuk tutup mikanya juga dihias dengan rinda seperti terlihat di video. Ya namanya box seserahan memang variasinya ada banyak ya teman-teman. Lanjut untuk set box yang ketiga, di sini kita dibawakan box model hexagon, cukup unik ya, dan ini tuh ketinggian mikanya bagus untuk membuat kreasi barang-barang yang cenderung besar dan juga tinggi. Ini nanti rencananya akan kita pakai untuk mengkreasikan hantaran alat salat, karena katanya nanti hantaran alat salatnya mau dipakai sebagai mahar pernikahannya. Jadi supaya kelihatan lebih gagah dan bagus gitu ya. Nah ini setelah kita bongkar-bongkar box seserahannya, selanjutnya kita akan memilah dan memilih untuk menentukan isian seserahannya mau dipakaikan di box yang mana aja. Jadi ini kita sendirikan terlebih dahulu, kita bongkar dulu isian seserahan yang dibawakan oleh klien. Nah ini yang pertama ada set alat make up, kita sendirikan dulu. Kita lihat bentuk, ukuran, dan juga jumlahnya. Lalu kita beralih, ini juga ada tas. Ada juga ini sajadah tebal sekali ya teman-teman. Untuk sajadah nanti pasti akan kita pasangkan dengan mukenanya. Dan ini ada gamis. Lalu ada alat mandi. Ini jumlahnya agak sedikit tapi tidak apa-apa lah ya. Lalu ada juga sepatu. Ini kita rapikan dulu plastik-plastiknya. Nanti kita kembalikan ke klien beserta tas-tas bawaan dari klien ketika nanti hantaran seserahannya diambil. Oh iya, ini masih ada satu lagi, ada daleman dan juga handuk. Handuknya cuma satu ya. Jadi kadang-kadang handuk itu dibawakan dua, kadang dibawakan satu. Kalau kita sebagai penyedia jasa tentunya manut dengan pemberian dari klien ya. Kita kreasikan sesuai dengan jumlah yang disediakan oleh klien. Nah, baru setelah semua barang keluar, siap kita pilah dan kita pilih, kita tentukan akan kita kreasikan dengan menggunakan box yang mana isian seserahannya. Untuk box yang paling besar di sini sudah pasti saya akan gunakan untuk menghias hantaran seserahan alat salatnya. Lalu untuk yang agak kecil kita gunakan untuk menghias handuk. Biasanya untuk handuk kita kreasikan bersama alat mandi, tapi kali ini kita pisah sesuai dengan request klien ya. Lalu ini saya coba untuk mengukur ketinggian isian barang seserahannya dengan tutup mika. Ternyata
agak kurang tinggi, tapi nanti akan kita akali ya. Jadi biasanya nanti kita tidurkan sedikit untuk menyesuaikan tinggi dari tutup mikanya. Biasanya kalau kita sudah menentukan box yang akan digunakan, ini nanti akan memudahkan kita untuk membayangkan nanti akan dikreasikan menjadi bentuk apa dan bagaimana ya teman-teman. Oke, ini videonya sudah mau selesai. Untuk tutorial versi close up dari pengerjaan seserahan ini nanti akan kita share secara terpisah di video kita yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton, dan ini dia hasil akhirnya setelah kita kreasikan seserahannya.